Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam mata pelajaran usul fikih. Pada pertemuan kali ini Bapak memberikan sedikit dulu gambaran apa yang bisa anak-anak sekalian pergunakan di dalam aplikasi ini. Pertama, ada petunjuk penggunaan di sini, bagaimana kita bisa caranya menggunakan aplikasi pembelajaran ini. Di dalam petunjuk penggunaan, di sini ada petunjuknya bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Pertama, menu beranda di sini kalian bisa diklik untuk melihat halaman utama, kemudian KIKD itu untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ada latihan, kemudian kalian bisa lihat referensi materi ini sehingga kalian bisa belajar secara mandiri, lebih mendalami lagi materi yang ada di sini. Kemudian apabila ini sudah muncul layar penuh, kalian bisa menutupnya dengan menekan tombol ESC ya. Sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi inti, maka kita terlebih dahulu lakukan dulu persepsi untuk mengukur sejauh mana kalian bisa menguasai materi ini. Apa gambaran yang sudah kalian miliki tentang bahasan mengenai al-ahkamus syariah ya. Baik, nah supaya Bapak bisa mengukur sejauh mana pengetahuan kalian, apakah sudah memiliki gambaran awal mengenai materi bahasan yang akan kita pelajari, maka di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian coba jawab ya di caranya, yaitu dengan kalian men-scan barcode ini, lalu di sana isilah kuis pertanyaan ini ya. Pertama, apa yang kamu pahami tentang hukum? Terus, apa perbedaan objek hukum dengan subjek hukum? Yang ketiganya, hukum itu berfungsi untuk apa? Yang keempat, apa saja yang termasuk hukum? Nah, coba kalian jawab semua pertanyaan ini dengan cara scan barcode ini di HP kalian ya. Lalu isi jawabannya sampai selesai. Baik, kita mulai ya kepada pengenalan dulu kompetensi dasar dan kompetensi inti pembelajaran ini. Apa yang harus atau apa target apa yang seharusnya kalian miliki setelah mempelajari ini? Mempelajari tentang gambaran al-ahkamus syariah itu memiliki kompetensi inti. Pertama dari sisi spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua dari sisi sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, kemudian bertanggung jawab, responsif, dan proaktif.
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian dari sisi pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu kompetensi keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi ananda sekalian, itu diharapkan setelah mempelajari mengenai al-ahkamu syariah bisa memiliki kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang disebutkan tadi. Kemudian secara spesifiknya, tujuan pembelajaran dari materi ahkamus syariah yaitu pertama, menghayati konsep hukum Islam sebagai upaya menjalin hidup yang benar. Yang kedua, mengamalkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Yang ketiganya, memahami konsep al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih serta kedudukannya. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita sekarang adalah mengomunikasikan hasil pemahaman tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih serta kedudukannya dalam bentuk peta konsep atau lainnya. Lalu di sini ada menu materi, yaitu berisikan materi apa saja yang akan kalian pelajari di kesempatan kali ini ya. Pertama, tentang peta konsep yang menggambarkan secara keseluruhan poin-poin pokok yang akan kita bahas. Lalu di sini juga akan mempelajari tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Kenapa harus mempelajari tentang al-hukmu ini, al-ahkamu syariah ini? Pada bagian ini akan dipelajari tentang aspek-aspek yang terdapat dalam hukum syar'i di dalam Islam. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i dalam Islam merupakan hal penting sebagai dasar dalam berlakunya agama Islam, sebagaimana telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, di antara aspek-aspek pembahasan dalam hukum syar'i adalah kajian tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih atau al-mahkum bi, dan al-mahkum alaih. Al-hukmu itu hukum sendiri. Kemudian al-hakim yaitu yang punya otoritas membuat hukum. Al-mahkum fih itu adalah objek hukum. Al-mahkum alaih adalah subjek hukum.